memang terjadi cukup besar ya Bu, sehingga Iya, betul. banyak sekali aspek-aspek yang terdampak. Iya, betul. Karena sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kan kita ini kalau melihat situasi bencana di berbagai wilayah, bukan hanya Sumatera ya. Kayak di Jawa Timur sendiri ya. Ya, sejak Desember kalau kita lihat banyak sekali relawan yang diterjunkan ya. Iya, betul sekali. Bukan hanya relawan dalam bidang kesehatan saja. Selamat pagi teman-teman Warta. Kali ini dalam edisi podcast bersama Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik seru yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Saya Elvareta Amanda, selaku moderator hari ini yang juga menjadi salah satu mahasiswa Psikologi Untak Surabaya. Dan kali ini saya bersama salah satu narasumber hebat yang juga menjadi dosen Fakultas Psikologi Untak Surabaya, Ibu Isrida. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Reta dan teman-teman Warta sekalian. Perkenalkan, nama saya Bu Isrida atau biasa disapa atau dipanggil dengan Bu Rida. Oke, Bu, menurut pandangan Ibu sebagai seorang psikolog, bagaimana bencana Sumatera yang baru-baru ini terjadi di Indonesia? Bagaimana pendapat Ibu? Oke, jadi posisinya kan kita tahu bersama bahwa akhir tahun kemarin ya, di bulan Desember 2025 posisinya rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sumatera gitu ya mendapatkan musibah, yaitu adanya bencana banjir gitu. Jadi tentunya ini posisinya tentunya dampak banjir ini sangat signifikan ya kalau kita lihat ya. Bencana banjirnya sepertinya juga berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain gitu. Betul sekali. Jadi dampaknya tentunya sangat luas gitu. Jadi kalau kita bisa lihat dampak secara infrastruktur banyak sekali ya. Gedung-gedung, perkantoran atau mungkin sekolah-sekolah itu juga tidak bisa digunakan kembali. Terus kemudian akses jalan yang susah ya kalau kita lihat berita itu sekali. Kan waktu itu kita lihat akses jalan di wilayah A itu terputus. Betul. Jadi mau ke sana nggak bisa gitu. Terus kemudian juga muncul kondisi-kondisi yang lain, jadi ada problem kesehatan secara fisik. Jadi di awal itu kalau saya baca berita itu banyak juga ya korban atau yang terdampak banjir ini mereka mengalami diare ya, keluhan pusing, mual dan sebagainya macamnya gitu. Jadi kan itu situasi yang mendadak buat mereka. Betul. Gitu. Terus kemudian kalau dari sisi yang lain secara psikologis ya otomatis seperti yang saya infokan tadi bahwa ini kan banjir itu kan tiba-tiba datangnya gitu ya, situasi yang mendadak dan situasi yang mungkin tidak menyenangkan gitu. Jadi responnya ya di awal pasti mereka akan terlihat cemas, kemudian khawatir dengan situasi yang tidak pasti demikian gitu. Sehingga mungkin nanti dalam prosesnya ini tadi maksudnya berdampak juga secara psikologis, artinya mereka itu ini muncul kondisi mudah cemas, mungkin mudah menangis dan semacamnya. Bagi anak-anak sendiri ya, karena kita tahu kan akhirnya karena sekolahnya nggak bisa dipakai kan mereka juga akhirnya ini toh Mbak, maksudnya mereka nggak bisa sekolah ya. Betul, jadi terputus, ya. Akhirnya mereka juga ini berdampak dalam konteks proses belajarnya akhirnya juga terganggu gitu. Mungkin kalau dipetakan dampak-dampaknya bisa mengarah kepada fisik ya, non fisik seperti itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Betul, dikarenakan bencana memang terjadi cukup besar ya Bu, sehingga ya, betul. Banyak sekali aspek-aspek yang terdampak. Iya, betul. Karena sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kan kita ini kalau melihat situasi bencana di berbagai wilayah, bukan hanya Sumatera ya. Kayak di Jawa Timur sendiri ya, bencana banjir, tanah longsor, terus kemudian gunung berapi yang meletus dan sebagainya macamnya itu kan juga sering terjadi. Betul. Gitu ya. Yeah. Jadi memang
wilayah kita ini ya, negara kita ini, negara yang kepulauan ini tuh memang sedikit rentan mungkin ya untuk istilahnya terjadi bencana tadi. Nah, bencana alam itu kan sifatnya ini Mbak, maksudnya enggak bisa diprediksi ya. Itu di luar dari faktor-faktor yang lain ya. Kalau mungkin kan Desember itu curah hujannya tinggi sehingga mungkin ya terjadi banjir. Tapi kan kalau kita melihat aspek-aspek yang lain kan juga mungkin faktor daripada ekosistem lingkungan. Jadi mungkin penggundulan hutan dan semacamnya, struktur daripada tanah yang di sana dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin itulah kita sedikit membahas tentang konteks bencana gitu ya. Kita bukan dulu bagaimana bencana ini bisa terjadi dari faktor-faktor lainnya. Dari sudut pandang psikologi nih Bu, bagaimana bencana banjir itu berulang mempengaruhi kondisi mental anak usia sekolah? Oke, ini berarti Mbak Reta meminta saya untuk menjelaskan dampak bagi anak ya, anak atau siswa ya. Betul gitu sekali, ya. Kita bilangnya siswa begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi Mbak, mereka ini kan karena posisinya itu setelah mereka ini sebagai warga-warga ya, bagian dari warga-warga yang terdampak banjir, artinya kan mereka harus relokasi terus di mana ketika mereka itu pindah ke tempat yang lebih safe misalnya ya, mereka kan otomatis juga akan muncul kondisi-kondisi yang tadi yang mungkin saja itu mengganggu kesejahteraan psikologis anak-anak ini gitu. Jadi ya karena situasinya juga nggak pasti gitu ya, ngelihat orang tuanya mungkin orang tuanya itu karena melihat rumahnya terendam dengan lumpur dan sebagainya macamnya, terus memikirkan barang-barang yang ada di rumahnya tadi, kemudian melihat orang tuanya menangis dan semacamnya, otomatis dia bisa saja memunculkan kondisi tadi misalnya, kemudian dia juga sedih ya, terus kemudian juga mungkin ada sedikit marah dan sebagainya macamnya begitu. Di sisi lain kalau kita ngelihat daripada konteks dia sebagai siswa ya, karena dia itu posisinya tadi di tempat yang safe tadi kan, berarti kan karena nggak bisa mendapatkan akses pendidikan gitu ya, jadi otomatis ya ada impact terhadap proses pembelajaran yang seharusnya dia dapatkan gitu. Harusnya kan kalau misalkan nggak ada banjir, dia ada aktivitas rutin ya, sekolah tiap pagi, pulang nanti siang dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalkan di situasi itu tadi di tempat pengungsian ya karena di tempat pengungsian itu posisinya mungkin aktivitasnya banyak yang nggak terstruktur ya Mbak ya. Terus mungkin juga belum ada ya, sifatnya itu kita belum bicara tentang program pendampingan ya, tapi mungkin belum ada proses pendampingan belajar yang dilakukan ya, itu tadi akhirnya berdampak pada ini ya, mungkin nantinya akan ada muncul masalah motivasi, minat belajar dan lain sebagainya macamnya ya. Itu kalau misalnya kita kaji dalam konteks dampak ya bagi siswa ya, sebagai ya bukan korban ya, sebagai ya maksudnya yang terimbas atau terdampak bencana banjir ini gitu ya. Berarti bisa dikatakan mungkin yang paling terdampak adalah bagaimana niat dan motivasi belajar mereka nantinya ya Bu? Iya, begitu. Karena kan sudah cukup lama mereka tidak bersekolah ya, tidak mengakses. Betul sekali. Karena kan posisinya mereka di tempat yang pengungsian ibaratnya ya, tempat yang aman tadi begitu ya. Jadi akses untuk mendapatkan pembelajaran ya itu nggak kejangkau gitu ya, nggak kejangkau, sehingga akhirnya itu berdampak pada nanti penurunan daripada minat belajar, dorongan untuk belajar begitu. Sehingga kalau dirunut banyak nanti ya ke depan nanti mungkin akhirnya mempengaruhi bagaimana capaian akademiknya dia gitu ya. Bahkan mungkin juga akhirnya karena mungkin nanti ketika tidak diberikan pendampingan dengan segera,
dan ini berlangsung lama atau cukup berlarut-larut ya, tidak ada pendampingan misalnya ya, maka nanti yang bisa terjadi ya ada kejenuhan dalam proses belajar. Ketemu buku lagi misalnya, dia nanti akhirnya ngerasa nggak ada minat gitu, karena udah terlalu lama mungkin ya di tempat pengungsian tadi itu dia tidak mendapatkan pembelajaran, akses untuk belajar gitu ya. Itu jikalau terjadi jikalau terjadi ini tadi tidak ada pemberian pendampingan belajar. Nah sekarang yang terjadi kan sudah banyak nih ya, sejak Desember kalau kita lihat banyak sekali relawan yang diterjunkan ya. Iya, betul sekali. Bukan hanya relawan dalam bidang kesehatan saja, tapi relawan-relawan ya yang bergerak untuk fokus pada pendampingan belajar pada kelompok anak-anak dan remaja yang ada di tempat pengungsian atau tempat safe tadi gitu. Baik. Menurut Ibu nih, emosi atau reaksi psikologis apa yang kira-kira paling sering muncul pada anak-anak yang sekolahnya terdampak banjir? Kalau kita tadi kan sudah membahas bagaimana dampak pada pembelajaran mereka dan kondisi mental anak-anak sekolah. Sekarang bagaimana emosi dan reaksi psikologisnya? Ya mungkin tadi sudah saya sebutkan sedikit ya. Karena kan posisinya dalam kondisi ini dia mungkin akan melihat bagaimana orang tuanya atau mungkin keluarganya bereaksi terhadap situasi yang tidak nyaman ini. Dengan situasi yang mendadak, banjir ya tiba-tiba datang gitu ya. Otomatis reaksi yang muncul ya atau kondisi emosi yang muncul ya mungkin dia akan berkaca juga pada lingkungan sekitarnya gitu. Ketika ngelihat orang tuanya khawatir, rumah kita tenggelam. Terus mungkin dia akan berpikir juga buku-bukuku, peralatan sekolahku dan sebagainya macamnya itu tadi. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, jadi mungkin di awal dia akan menunjukkan ekspresi misalnya sedih misalnya ya, terus posisi misalnya juga mungkin akan merasa marah, loh kok banjirnya kok seperti ini. Ketika itu mungkin dia ngelihat ya bahwa ternyata banyak orang yang mendiskusikan, oh ini banjir gara-gara A, B, C, D dan sebagainya macamnya. Mungkin muncul perasaan marah dan sebagainya macamnya gitu. Tapi posisinya bisa saja itu tidak diekspresikan secara langsung gitu ya. Tahu-taunya mungkin cuma kemudian tiba-tiba dia menangis, kemudian tampak murung gitu ya, atau mungkin menghindar gitu ya, menghindari temannya, menghindari orang tuanya dan sebagainya macamnya gitu. Apalagi kalau kita bahas dalam konteks ini siswa-siswa yang sebenarnya mau ujian ya, mau ujian. Jadi kan kalau jenjang SMP, SMA itu kan sebenarnya mereka sudah persiapan untuk jenjang kenaikan tingkat ya, untuk kelulusan itu loh Mbak gitu. Jadi saya sempat baca juga di beberapa berita itu beberapa sekolah yang terdampak itu akhirnya tidak bisa menyelenggarakan tryout untuk TKA tadi gitu ya, misalnya TKA, nama tesnya adalah TKA kalau tidak salah gitu. Jadi otomatis itu pada saat di kondisi itu ya bagi siswa-siswa yang tadi harusnya bersiap untuk ujian ya, mereka akan ini ya muncul kecemasan juga, misalnya gimana ya nanti ujianku ya gitu ya, butuh waktu berapa lama ya untuk pulih sekolahku ya, seperti itu. Jadi reaksi emosi yang pertama kali muncul itu mungkin beragam ya. Itu semuanya juga tergantung bagaimana lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar yang dia lihat di dalam konteks tempat safe tadi itu ya, bereaksi terhadap kondisi yang terjadi gitu. Kalau kita lihat di berita kan ya mungkin macam-macam ya Mbak ya, maksudnya reaksi tiap individu ya merespon kondisi bencana yang dialami ini gitu. Jadi mungkin seperti itu Mbak Reta. Berarti bisa dikatakan yang paling sering muncul adalah takut, sedih dan emosi berkecamuk lainnya dan nggak juga yang memikirkan tempat tinggal, tapi bagaimana mereka menjalani kehidupan setelahnya, terutama juga sekolah. Khususnya kalau siswa-siswa yang mungkin pada jenjang yang lebih tinggi, yang lebih gede itu ya mungkin lebih ke arah memikirkan ya nextnya itu gimana gitu ya. Cuma kalau level anak-anak misalnya ya, dia mungkin ya tadi ya mungkin dia lihat sekitar dulu ya,
Baru kemudian mungkin kalau reaksi emosionalnya mungkin tidak terlalu se-ekspresif ya, yang mungkin dewasa atau semacamnya gitu. Jadi mungkin dia cenderung mungkin nanti menarik diri atau menyendiri, tidak mau bersosialisasi, menangis misalnya dan semacamnya gitu. Nah Bu, apakah kondisi ini bisa berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada anak, dan bagaimana tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai tentang hal ini? Jadi kalau saya melihat kondisi bencana, khususnya bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia ya, saya lebih sepakat ini menyebutnya adalah kondisi-kondisi yang memang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kita kalau misalkan sedih, kecewa ya, terus ngerasa nggak siap menghadapi situasi ini, itu nggak masalah kok, karena itu adalah respon normal dalam kondisi yang tidak normal, ya kan ya. Betul. Jadi sekali. Banjirnya tadi itu tidak normal ya, situasinya tidak normal. Tapi kalau misalkan kita sedih, kita marah, kita kecewa begitu ya, kita ngerasa hopeless, harus gimana sih, nggak masalah gitu ya. Jadi merupakan sangat-sangat wajar dan normal kan ya Bu? Karena itu adalah respon normal, cara kita untuk merespon secara normal dalam kondisi yang tidak normal gitu. Nah otomatis ya itu semuanya butuh dukungan ya, butuh pendampingan untuk bagaimana kita itu akhirnya kembali untuk bisa beradaptasi tadi gitu kan. Beradaptasi agar tidak berlarut-larut dalam kondisi sedih, marah, kecewa yang nantinya mungkin bisa berdampak pada posisi trauma psikologis tertentu misalnya gitu. Jadi tanda tanyanya seperti apa? Itu tadi mungkin ketika posisinya ini terjadinya ini sampai sekarang kan memang bantuan, pendampingan itu terus diberikan oleh relawan maupun pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan terjadi trauma psikologis itu ketika memang anak-anak atau siswa-siswa tadi itu tidak diberikan pendampingan sesegera mungkin gitu ya, tidak diberikan ruang untuk istilahnya mengekspresikan tadi reaksi-reaksi pada situasi yang nggak nyaman buat mereka tadi, sehingga mungkin akhirnya bisa berdampak pada trauma psikologis gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin cara saya merespon dari pertanyaan Mbak Reta tadi adalah demikian gitu ya. Jadi sebenarnya trauma psikologis itu akan terjadi ketika tadi tidak ada dukungan dari sekitar, tidak ada pendampingan segera dari sekitar gitu ya, untuk kemudian membantu anak-anak atau mungkin remaja-remaja dalam kelompok siswa ini itu untuk lebih cepat pulih atau beradaptasi dengan situasi yang tidak normal tadi, yaitu kondisi bencana tadi begitu. Jadi ya itu, ya intinya jangan sampai kemudian itu ada trauma psikologis. Kalau toh ada gitu ya, kalau toh ada kondisi trauma psikologis, maka itu tanda-tandanya ya tadi, misalnya yang paling parah mungkin kemudian ada dorongan-dorongan pada individu untuk tidak mau melakukan berbagai aktivitas, misalkan ya, tidak mau makan, tidak mau minum, karena tidak kan ada bingung motivasi ya, hidup ya. Tidak ada motivasi untuk meskipun sudah didampingi oleh berbagai pihak misalnya, tapi tidak mencoba untuk terlibat di situasi tersebut gitu ya. Terus kemudian malah terus-menerus misalkan menunjukkan reaksi emosi dengan menangis, mungkin sampai menunjukkan semacam kayak kesedihan yang berlarut-larut seperti itu. Nah, kondisi seperti itulah yang nantinya perlu untuk kita fokuskan pada treatment yang sifatnya secara psikologis tadi, apakah mungkin konseling individu kepada yang bersangkutan gitu. Seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk pendampingan psikososial dan pendampingan fokus pada kesehatan mental ya, yang diberikan oleh para relawan pada saat ini untuk terjun ya di wilayah bencana, itu sebenarnya tujuannya adalah tadi begitu ya, untuk bagaimana ya membuat para warga-warga dan anak dan remaja yang terdampak tadi itu untuk nantinya itu mereka bisa
lebih bisa beradaptasi gitu ya, lebih punya ketahanan gitu ya dalam menghadapi situasi ini, serta tadi agar tidak ini mengarah pada kondisi-kondisi trauma psikologis yang mungkin mengarah pada kondisi disorder tertentu misalnya gitu. Berarti dapat dikatakan trauma psikologis ini dapat kita cegah atau hindari apabila mendapat penanganan dan pendampingan sesegera mungkin ya. Iya, betul, seperti itu. Karena kan posisinya tadi Mbak, respon normal ya di situasi tidak normal, dan posisinya kan mereka ngerasa kehilangan